Persyaratan pertama adalah bukan hanya kenalan, tapi pacaran. Jadi, bahwa dalam Katolik, pacaran itu justru wajib. Wajib ya? Wajib. Karena di dalam Katolik yang diakui bukan perceraian, tapi yang namanya pembatalan. Pembatalan itu adalah melihat proses pada waktu kenalan dan motivasi menikah dan segala macam, bukan pada hasil akhirnya. Lalu bagaimana kalau semisal yang Katolik ini sudah pernah menikah? Nah, kalau yang Katolik yang pernah menikah pun harus melalui proses yang namanya proses pembatalan. Dan itu mudah? Sulit. Sulit. Kalau mudah, banyak yang bercerai nanti. Enggak, justru bedanya di sini. Bedanya adalah perceraian dan pembatalan itu. Perceraian itu adalah kasus-kasus terakhir yang membuat orang tidak bisa bersatu lagi. Iya. Maka ada pengadilannya. Iya. Tapi kalau pembatalan beda lagi. Seperti kalau orang nonton sepak bola, ada gol, tapi dianulir. Berarti apa? Ada syarat-syarat. Gol itu tidak bisa diakui karena misalnya offside, ya kan? Nah, lalu dinilai sejauh mana dulu waktu menikah itu sebenarnya misalnya menikahnya terpaksa, lalu menikahnya karena ketakutan, atau ada hal-hal lain yang harus diselidiki oleh gereja kalau memang ternyata bisa dibatalkan. Itu prosesnya jadi lama. Kalau yang belum pernah menikah ya sama tadi, ada proses ketemu pastor paroki, nanti dipanggil, lalu ada ikut pelajaran, bukan pelajaran agama ya, tapi pelajaran untuk mengikuti apa itu pandangan gereja Katolik tentang perkawinan, ya kan, supaya setidak-tidaknya pihak non Katolik tahu bahwa apa yang diperjuangkan oleh pihak Katolik, ya kan. Lalu sesudah itu nanti pastornya mengajukan namanya dispensasi, dan kalau nanti sudah keluar, lalu bisa proses menikah. Di gereja sama. Di gereja dengan ibadah yang tentu saja menurut tata cara gereja Katolik. Saat ini apakah anak muda zaman sekarang itu banyak yang nikah beda agama? Sebenarnya begini, kita melihat seluruh proses sosiologi. Ya. Satu, masyarakatnya makin beragam. Ya. Ya kan? Yang kedua, media sosial. Iya, betul. Kalau dulu mungkin orang yang ketemu orang-orang sekitarnya, ya kan? Tapi sekarang dengan media sosial orang bisa ketemu dengan manusia dari seluruh penjuru dunia kan? Nah, berarti kemungkinan untuk berjumpa dengan mereka yang tidak seagama atau seiman jadi juga makin tinggi kan? Lalu untuk persyaratan pernikahan beda agama itu gimana ya, Rob? Oke, satu. Kita mulai dari yang paling awal ya. Perempuan Katolik dengan laki-laki Muslim ketemu, kenalan, sepakat untuk menikah. Persyaratan pertama adalah bukan hanya kenalan, tapi pacaran. Jadi, perlu dicatat bahwa dalam Katolik, pacaran itu justru wajib. Wajib ya? Wajib. Jadi tidak bisa ta'aruf ketemu, mau promo, kami mau menikah. Ketemu berapa? 2 hari. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena harus kenal beneran. Benar-benar harus mengenal satu sama lain. Dan yakin bahwa itu akan menjadi pasangannya. Jadi mungkin dengan rekan-rekan Muslim yang dalam arti tertentu melarang pacaran, kebalikannya kalau Katolik malah harus pacaran. Gampangnya begini deh, memang nggak ada tetapan waktu, tapi kalau baru 3 bulan itu juga belum cukup. Tahun lah, gitulah kurang lebih, supaya memang tahu benar-benar ya, yang namanya benar-benar nggak ada, tapi setidak-tidaknya cukup mengetahui. Nah, setelah mantep, bahwa kemudian mendaftarkan ke paroki. Pertanyaannya mungkin adalah, apakah keluarga harus menyetujui? Tidak. Dalam gereja Katolik tidak. Memang, tentu saja akan lebih baik kalau orang tuanya menyetujui dan merestui, akan lebih baik. Tapi, perkawinan Katolik itu cirinya adalah person to person, bukan family to family. Jadi, kalau si laki-laki dan perempuan ini sudah dianggap dewasa, sebenarnya nggak perlu izin dari orang tua. Seperti itu. Ya, jadi kalau tahu tidak mengizinkan, tapi mereka tetap yakin dan mau menikah, bisa dalam gereja Katolik, ya kan?
Jadi itu satu dulu. Nah, setelah ke pastor, lalu tadi mulai mendaftarkan dan segala macam, maka kemudian ikut yang kalau di Jakarta istilahnya MRT, mempersiapkan rumah tangga. Kalau di keuskupan kota-kota lain itu namanya KPP, kursus persiapan perkawinan. Itu barang 3 hari lah. Ada semacam pelajaran, tapi bukan tentang iman, tetapi tentang apa itu perkawinan dalam gereja Katolik. Jadi misalnya salah satu yang di garis bawahi adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam gereja Katolik setara, suami dan istri itu setara, gitu kan? Lalu yang kedua bagaimana mendidik anak, bagaimana mengelola keuangan rumah tangga dan segala macam, beberapa hal teknis. Nah, itu diharapkan menjadi pengetahuan bersama supaya seperti tadi, ya kita mau naik gunung kok, gunungnya harus sama dong, ya kan? Masa perkawinan satunya Gunung Semeru, satunya Gunung Rinjani, kan? Jauh bedanya. Tapi tentu saja pihak yang bukan Katolik setidak-tidaknya tahu, ya kan? Nah, tahu dasarnya. Tahu dasarnya. Ya? Kemudian yang kedua, ketika sudah selesai, kira-kira 3 bulan sebelum hari H minimal 3 ini bulan. Nanti janjian dengan pastor paroki istilahnya. Jadi di gereja Katolik itu berbeda dengan gereja Protestan. Afiliasinya adalah dengan gereja Katolik terdekat. Jadi kalau kamu sekarang ini di Cempaka Putih, ada gereja di Cempaka Putih. Berarti di situ bisa? Malah harus di situ. Oh, harus di situ. Yang paling terdekat. Yang paling terdekat sejauh dia tercatat di situ. Tapi gampangnya kalau misalnya Mas Tito orang Magelang, karena memang baru di sini, ya sudah gereja Magelang juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang gereja terdekat. Nah, dengan janjian dengan pastor paroki, lalu nanti akan dipanggil untuk ditanyai sendiri-sendiri. Terutama satu untuk ternyata kalau memang ternyata beda agama misalnya, lalu nanti pastor akan memintakan dispensasi dari uskup supaya nanti ada dispensasi untuk menikah beda agama. Tapi syaratnya adalah sebelum itu pihak Katolik itu memperbarui surat baptis. Apa itu surat baptis? Mengapa harus diperbarui? Karena KTP-nya orang Katolik ada di situ. Jadi orang Katolik itu kalau dibaptis nanti akan dicatat di mana dia dibaptis. Akan keluar sertifikat dan ada salah satu kolom tentang dia pernah menikah atau belum. Nah, kalau diperbarui, kalau memang masih kosong, berarti dia belum pernah nikah. Nah, kita dalam hal ini tidak berpegang pada KTP, tapi pada surat baptis. Nah, bagaimana dengan yang pihak non-Katolik? Kan tidak ada surat baptis. Nah, maka lalu didatangkan 2 saksi bahwa memberikan pernyataan bahwa belum pernah menikah. Ya kan? Bukan jomblo loh, bukan single loh, belum pernah menikah. Ini untuk yang muslim? Yang muslim atau yang non-Katolik kalau tadi. Tapi kalau kasusnya kali ini yang muslim, ya tadi yang muslim membawa 2 teman, 2 kenalan yang akan menyatakan bahwa dia belum pernah menikah. Oke. Nah, tadi kalau ternyata pernah menikah, ada proses lain lagi. Yang lebih panjang lagi, gitu kan. Tapi kalau andaikan di sini belum pernah menikah. Lalu sudah itu pihak Katolik ditanya, kamu gimana? Mau tetap Katolik? Yes. Yang Islam tetap Islam. Oke. Disyaratkan bahwa yang Katolik, ya namanya juga Katolik kan, berjanji mau mendidik anak-anak secara Katolik. Berjanji. Yang Islam cukup tahu bahwa dia berjanji, ya kan? Nah, kalau itu sudah selesai, maka nanti persiapan pernikahan pada hari H. Kemudian yang Muslim ditanya lagi, kalau nanti di gereja mau nggak? Diandaikan mau, karena memang tidak harus mengucapkan tanda petik syahadat yang Katolik, nggak harus. Karena kita dalam pemahaman gereja Katolik, agama mempunyai Tuhan yang sama. Cuma cara ibadahnya berbeda, berdoanya berbeda, menyebut Tuhannya berbeda. Tapi Tuhannya sama. Jadi kita tetap menghormati yang Islam, yang Konghucu, yang Buddhis untuk ikut berdoa bersama di dalam perayaan itu. Lalu nanti di gereja, di hadapan romo, di hadapan 2 saksi. Tapi berbeda dengan 2 saksi ini. Ini saksi terkait dengan perkawinan. Kalau yang hadir itu hanya romo dan 2 saksi dan 2 pengantin, cukup sebenarnya.
orang tua nggak perlu datang nggak apa-apa.